Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Mustafa dari kelas 11 TI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang program dan rangkaian multifunction cell di Walkwi. Berikut videonya. Kalau suaranya agak berisik karena saya ada di pinggir jalan raya. Untuk alat 113 ini adalah pin untuk LED nomor 1, yaitu ada di pin digital 13, dan bawahnya ini LED 12 berada di pin digital 12. LED 3 11 LED 3 berada di digital pin digital 11, dan LED 4 berada di pin digital 10. Ini bawahnya Devin buat button 1. Untuk push button nomor 1 ada di A1, dan bawahnya button bawah, dan button 3 ada di A3. Dan bawahnya ini Devin buzzer 3, ini adalah pin buzzer berada pada D3. Dan bawahnya ini Devin Light Dio 4, ini adalah pin dari 7 segment untuk mengontrol pin LED pada shift register untuk menahan data. Ini pin untuk 7 segment ini. Clock ini clock dio mengontrol pin clock shift register untuk menggeser data bit demi bit. Dan Devin data dio 8 ini adalah pin dari segmen di pin 8 digital 8 untuk mengontrol pin data shift register untuk mengirim data serial. Dan plus clock by T segment map ini berfungsi untuk array ini berisi byte dalam format hexadesimal yang digunakan untuk menentukan pola LED pada 7 segmen display agar membentuk angka 0 hingga 8. Fungsinya ini untuk membentuk angka 0 sampai 9. Dan bawahnya ini class by T segment select ini berfungsi untuk array ini digunakan untuk memilih digit tertentu pada 7 segmen display 4 digit. Jadi untuk menentukan pada segmen 4 digit. Ini fungsinya ini. Dan ini bawahnya pin mode LED diode output, ini sebagai output dari Arduino ke segmen, yaitu clock dio sama seperti atasnya dari Arduino output ke 7 segmen untuk menampilkan nilai. Bawahnya data dio output itu untuk menampilkan ke 7 segmen juga. Dan pin mode
Nol input itu adalah pin input dari potensiometer untuk membaca nilai, dan bawahnya itu adalah LED 1 output sebagai output, LED 2 output juga, LED 3 output, LED 4 juga output. Pin button input loop, pin button 2 input loop, button 3 input loop ini sebagai input dari push button. Dan ini pin mode buzzer pin output dari Arduino ke buzzer. Potensio ini untuk membaca nilai potensiometer, membaca nilai analog dengan analog red 0. Jadi membacanya dari pin analog 0 dari Arduino menggunakan map untuk mengonversikan nilai potensiometer 0 sampai 1023 menjadi angka 4 digit, yaitu 0 sampai 9999. Angka tersebut ditampilkan di 7 segmen display melalui display number root number. Ini untuk membaca nilai analog dari ini fungsi tombol 1. Jika tombol push button 1 ditekan, buzzer menyala, LED 1 dan 2 juga menyala. Ketika tidak ditekan, buzzer mati, LED 1 dan 3 juga mati. Dan ini untuk membaca nilai analog dari push button nomor 1, dan ini untuk push button nomor 2, yaitu untuk ketika push button ini ditekan, LED 1 dan 2 menyala berkedip secara bersamaan dengan jeda 200 milisecond. Bila ditekan, lampu LED 1 dan 2 ini menyala berkedip secara bersamaan dengan jeda waktu 200 milisecond. Dan push button nomor 3 berfungsi untuk ketika push button ini ditekan, LED 1 sampai 4 menyala secara berurutan dengan jeda 200 milisecond. Berarti ketika tombol push button ini ditekan, LED 1 sampai 4 ini menyala berurutan atau running. Istilahnya seperti ini karena menyalanya berurutan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4. Matinya juga berurutan. Fungsinya push button nomor 3 ini untuk codingannya. Dan ini bawahnya ini untuk potensiometer. Jadi jika nilai potensiometer melebihi dari 500, buzzer dan semua LED 1 sampai 4 itu menyala berkedip bersamaan dengan jeda 200 milisecond. Dan ini untuk membaca nilai dari potensiometer. Jadi ketika menghasilkan nilai 500
yang sudah ditentukan 500, dia akan mengaktifkan LED 1 sampai dengan 4 ini menyala, berkedip, dan buzzer akan bunyi, dan di 7 second ini akan memunculkan nilai yang sama seperti yang dihasilkan oleh potensiometer ini. Oke, lanjut bawahnya. Membaca display number 8 tujuan menampilkan angka 4 digit di 7 segment display, mencegah angka 4 digit menjadi masing-masing digit ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Setiap digit dikirim ke 7 segment display menggunakan bridge number to segment. Ini ke 7 segmen ya. Ini juga ini untuk pin-pinnya juga ini. Cuma begitu saja untuk programnya. Apakah rangkaian ini dan program ini bisa berjalan dengan baik? Oke, kita coba. Di sini saya akan menampilkan di serial monitor sendiri. Mari kita coba. Nah, ini langsung muncul ya di serial monitor. Oke, di sini ketika tombol 1 ditekan akan menyalakan LED 1 dan 2 sama ya, dan buzzer juga akan menyala. Buzzer menyala dan lalu di serial monitor juga buzzer aktif, LED aktif. Oke, tidak salah lepas, lampu mati, buzzer juga mati, dan push button menyalakan lampu 1, 2 berkedipan secara bersamaan dengan jeda waktu 200 milisecond. Oke, kita coba pencet. Nyala, mati, nyala, mati. Sama ya seperti di programnya. Saya matikan, dan push button nomor 3 ini untuk menyalakan semua lampu tapi secara berurutan, atau bisa dikatakan nyalanya berurutan, mulai dari 1, 2 sampai seterusnya, dan matinya juga 1, 2 dan seterusnya, seperti itu terus. Dan di serial monitor juga menampilkan kalau LED 1 sampai 4 menyala berurutan. Dan di sini potensialnya berperan untuk sensor ketika nilai dari potensiometer ini LED 1 sampai 4 ini, dan buzzer akan bunyi, dan nilai dari potensiometer ini akan ditampilkan di 7 segmen sini. Oke, saya geser. Nah, naik ya di 7 segmen 300. Di serial monitor juga muncul ya nilainya potensiometer ini. Nah, 500 ini LED menyala, berkedip, dan buzzer bunyi, sama ya seperti di program ini. Nah, ini ketika asap sensor asap mendeteksi asap dan menghasilkan nilai dan
ini akan menyalakan LED dan buzzer. Di serial monitor muncul di bawah 500 dia nggak mau nyala, 500 menyala, nah 400 ini tidak mau menyala karena di sini sudah saya program untuk membaca nilai di atas 500. Oke, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada salah tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.